Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, banyak tokoh pemimpin, tidak terkecuali tokoh dalam Alkitab, itu mereka mengawali karir dan perjalanan iman mereka dengan baik, tapi mengakhiri dengan kegagalan dan kehancuran. Kita ingat Saul yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja yang pertama bagi Israel. Dia kemudian Tuhan ambil kembali roh yang ada padanya, dan akhirnya ia harus diganti oleh Daud. Masalah seorang Saul adalah ketidaktaatan pada kehendak Allah. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara, bacaan kita hari ini Yosua 14 ayat 6 sampai 15, dia menampilkan seorang tokoh Alkitab yang namanya Kaleb. Dia seorang yang tetap setia kepada Tuhan, seorang yang berkarakter baik, dan bahkan sampai sudah lanjut usia. Ya, kalau lanjut usia itu memang dan kita punya peraturan ini ada lansia yang usia 60 sampai 70, dan ada lansia tua yaitu 75 sampai di atas. Jadi ada lansia dan lansia tua. Nah, kita semua yang ada belum sampai kepada lansia, apalagi lansia tua. Tapi kita hanya menuju ke sana. Nah, Kaleb dalam bacaan tadi Bapak Mama itu adalah salah satu dari 12 peminta yang diusaha untuk mengintai Kanaan sebelum Israel sampai ke sana. Mereka pergi untuk mengintai Kanaan untuk mengetahui apa situasi dan keadaan di Kanaan. Tapi ketika mereka kembali, ternyata ada dua laporan yang berbeda. Laporan yang pertama oleh 10 orang, minus Kaleb dan Yosua. Orang bilang begini, Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu memang, tapi orang-orang di negeri itu sangat jahat, sangat kuat dan sangat ganas kalau mereka punya badan yang begitu kekal. Ya. Dan karena itu Israel tidak mungkin mengalahkan mereka. Ya. Tapi laporan yang kedua yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua itu berbeda dengan mereka. Kaleb dan Yosua bilang dengan sejujur-jujurnya bahwa negeri itu sangat baik. Memang betul orang-orangnya perkasa, tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub pasti menyerahkan. Ini Yosua dengan Kaleb punya pernyataan ini.
justru menguatkan Musa untuk ia memiliki tekad iman bahwa Israel harus menuju ke tanah Kanaan. Itulah Bapak Mama, seorang Kaleb yang begitu setia jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ia memiliki semangat yang luar biasa meski sudah berumur 85 tahun. Sebagaimana dalam bacaan, dia bilang, aku masih sama kuat sama seperti pada saat aku disuruh Musa. Kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang, dapat memukul dan keluar masuk. Itu di ayat yang ke-11, bahwa kekuatan sekarang masih sama seperti waktu dia berusia 40 tahun diutus Musa mengintai tanah Kanaan. Itu Bapak Mama saudara-saudara. 45 tahun telah berlalu. Artinya kalau saat ini Kaleb di usia 80 tahun. 45 tahun telah berlalu, dan kini di usia 85 tahun ada satu janji yang hendak ditagih oleh Kaleb. Karena itu dia datang kepada Yosua yang mengingatkan tentang janji dari Allah kepadanya melalui Musa waktu itu. Apa janji? Bahwa sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Bapak Mama, janji kepada Kaleb itu bukan janji yang mengada-ada, tapi janji yang datang dari kesetiaan ketaatan Kaleb akan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu melalui Musa Allah berjanji kepada Kaleb untuk kepadanya diberikan tanah itu. Harga yang dibayar pada sebuah ketaatan adalah janji dari Tuhan. Dia tadi kepada Yesus, dan betul Bapak, Tuhan menggenapi janjinya, maka melalui Yosua sebagaimana bacaan diberikanlah kepada Kaleb tanah Edom. Itu ayat yang ke-13. Jadi karena kesetiaan, ketaatan dan ketekunan dan kejujurannya, maka Kaleb sungguh diberkati. Hidupnya diberkati, keluarganya diberkati, anak cucunya diberkati, bahkan tanah Edom diberikan kepadanya, serta kekuatan, semangat, umur panjang di usia lanjut usia. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi, dan bahkan dalam kesaksian kepada Yosua, Kaleb katakan ia dipelihara Tuhan, dan usianya yang sekarang ini sudah 85 tahun, ia masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Ia merasa masih muda dan baru berusia 40 tahun. Mama Yudi masih semangat, pasti semangat melayani itu masih terus berobat-obat. Jadi Bapak Mama,
Setiap orang yang memegang dan janji Tuhan dalam hidup, dia akan mudah mengeluh dan bersemangat. Dia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup. Dan barang siapa yang setia melayani, berkat Tuhan akan terus mengalir kepada. Demikian pula Mama Pendeta di mana Yulia hebat dan Mama Pendeta Ida Elis. Saudara berdua sungguh diberkati Tuhan karena kesetiaan. Amin. Amin. Sampai kapan kita harus lanjut. Dan ini bukan cuma bagi kita para murid, tapi bagi kita pegang Tuhan yang enak. Pegang teguh janji waktu kita ditabis. Janji waktu ditabis itu akan mengikuti kita terus sampai kepada habis hidup. Ada yang hanya karena masalah manusia dengan manusia menyangkal, mengingkari janjinya. Ini adalah suatu waktu Tuhan akan bagi janji ini meskipun kita sudah tidak terlayani. Dan itu tercatat sampai di atas ada satu bagian yang ingin ditanyakan waktu dulu sudah janji malari. Tuhan akan tanya itu karena bila waktunya akan ada hakim agung yang mengadili setiap orang. Amin. Jadi kesetiaan ketaatan itu bukan sesuatu yang tidak diberi oleh Tuhan melalui janji. Bahkan Bapak-Bapak, Tuhan telah menaruh kepada kita berkat ketika kita tidak melaksanakan tugas kita. Saya punya kesaksian Bapak-Bapak. Ada satu orang tua, dia itu memang itu termasuk kampung keluarga. Itu mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya rumah itu rumah dalam dan ukuran saya mesti ingat itu 5 kali 6. Tetapi dia itu adalah penanggung jawab jemaat Petra di dalam Rasis Petra. Mereka punya rumah itu adalah tempat mahasiswa, vikaris datang tinggal di sini. Dan untuk istri itu dia selalu masak apa adanya untuk makan sama-sama. Dia punya anak-anak itu, tapi mereka tak kasih. Itu artinya apa, Bapak? Hamba-hamba Tuhan yang setia melayani, hamba-hamba Tuhan yang selalu menjadi penopang bagi hamba-hamba. Tuhan sudah berikan berkat lebih dari apa yang mereka minta. Amin. Itu sebuah kesaksian, teman-teman. Mama Yohana, mama lahir di kapan? Itu versi 19 Juni 1965. Mama vikaris di Lincoln, itu di Fatuli Barat pada tahun 91. Oh ya, tahun 91. Lalu kita di Bepura ya, di Immanuel Bepura 20 September 29. ya, 29 September 91. Karis hanya 8 bulan. Saat mama ditamis
6 tempat PKN Mama melayani. Pertama itu di wilayah Pene, Klasis Amanuan Pinang Utara. Pene Utara. Ya, Klasis Amanuan Pinang Utara. Ya, itu dari tahun 91 sampai 96. Lalu Mama kita di Matani sejak 99 sampai 2005. Kemudian kita di Pulau Putih 2005 sampai 2010. Lalu pindah lagi ke Bethlehem Estapa Barat 2010 sampai 2016. Lalu ke Dunia Sukmana 2016 sampai 2020. Kemudian melangkahkan kaki ke sebelah jalan tahun 2020 sampai sekarang di implementasi di sini. Sekarang saya mau tanya dari Mama untuk Mama juga ikut berefleksi. Apa yang Mama teroleh dan rasakan sekarang? Apakah usia 60 tahun sekarang masih seperti waktu Mama ditabis menjadi pendeta 26 tahun? Mama kalau memberi kesaksian pelayanan, Mama mari ke depan. Pakai mic. Shalom. Salam. Jadi perasaan sekarang bersyukur. Saya bersyukur karena dari 91 sampai dengan 2005 ini ternyata bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terhingga, tidak terbatas, sangat luar biasa dalam kasih, pertolongan, dan juga berkat-berkat yang menyertai. Karena pada zaman dulu tahun 91 setelah selesai kuliah 91 jadi vikaris itu ternyata di Medan sangat berat. Medan berat dan satu bapak yang antar atau soalnya ada jalan di tempat ikut hutan, jalan setapak baru sampai di situ. Jadi satu bapak nih waktu itu bapak fobia ini ketua sinode. Jadi pergi di sinode, nanti kalau saya anda nih tadi sinode jangan kasih di tempat sulit, karena waktu saya antar sendiri waktu menangis di jalan baru sampai. Saya bilang bapak nih dibikin malu atau ini kasih tahu di sinode nanti tempatnya di mana sah. Kalau ada perjanjian begini, jadi selesai nekon tempatkan di wilayah Pene Utara itu juga di Medan lebih sulit karena yang nama jemaah ini masing-masing dengan jarak 17 kilo, 10 kilo, 5 kilo, dan itu mesti dikali, masuk kali, langgar ini kali, terus gunung, baru sampai ke tempat. Jadi waktu itu Bapak itu ini antar besok sampai di pusat jemaah, dia sampai di ujung, dia lepas di jemaah, dan ikut jalan, saya sempat nangis, bilang, Tuhan ini masuk di hutan, ini beberapa pendeta, mau bikin mana? Jadi di kesana bagi di Medan ini berat semua. Jadi supaya saya bisa menyelesaikan itu tanggung jawab, saya harus bikin ini program dan kegiatan untuk keliling di itu 6
Pusat. jemaat dan supaya kesembilan ini pikiran mau lari, jangan pulang. Jadi harus dekat dengan jemaat supaya ini. Jadi ternyata Tuhan memelihara, Tuhan menyertai sehingga 91 sampai 96 saya bisa selesai. Di akhir dari Popita ini karena suami dan jemaat, jadi saya sakit berat, itu hampir mati, masuk rumah sakit di Soe. Tapi puji Tuhan, kekuatan dunia tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Jadi saya selamat dan saya ambil waktu itu nikah dengan Bapak tahun 96. Jadi cuti jadi sehingga di penempatan berikut itu 96 sampai 99 pertengahan itu saya cuti, dan baru 99 sampai 2005 seperti yang tadi Tony ada. Jadi kalau itu ada 11 jemaat dan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan suka duka, dan saya lewati sama dulu dengan sama sekarang memang sangat berbeda. Mulai dari kayu putih di Matani masih jalan kaki, itu Matani masih hutan, belum seperti sekarang, jadi masih susah juga. Dan setelah di kayu putih, di Wesapa, datang Sekumana, itu banyak kemudahan, tapi di lain pihak itu tantangan juga sangat banyak. Jadi semua itu terlewati dengan baik karena anugerah Tuhan, dan karena itu yang saya rasakan sekarang adalah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara seperti firman ini. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ada bersama-sama sehingga bisa melewati semua itu dengan baik. Dan itu juga didukung oleh keluarga. Waktu sampai di Cenani semua akhir, Bapak Owet bilang belum mau tinggal di rumah, jadi mau ikut ke Soe. Saya bilang ini pusing, tapi jemaat di sini mengerti karena di akhir saya ada di rumah untuk urus rumah supaya saat pensiun bisa pulang dengan baik untuk ada di rumah. Jadi keluarga selalu ikut kemana saja pergi, dan itu permintaan terakhir dari Bapak bilang ini 1-2 bulan saya ikut. Jadi pasti jemaat di sini ada marah sampai berani ngomong. Dan itu juga dengan Lasis juga tante bilang ini bisa ada dari pastori, tapi itu karena permintaan dari keluarga bilang besok ikut begini lama tahun itu berapa puluh dari nikah 96 sampai dengan sekarang ikut terus. Jadi dan akhir saya kopi di rumah di Ghana. Jadi itu kesaksian. Terima kasih Bapak Tony atas firman yang jadi berkat untuk pensiun juga mesti tetap semangat. Terima kasih. Mama tetap semangat karena kita pensiun bukan berarti pendeta ke pensiun. Jabatan pendeta di bawah sampai mati, jadi selalu ada dalam pelayanan. Mama pendeta kita, Mama kali ini yang 5 kali pindah. Pertama di Kota Timur, kemudian ke Naimata, habis itu ke Liliga, dari Liliga ke Taru, sekarang ke Getsemani. Mama lagi 7 tahun sudah pensiun. Lahir tahun berapa? 73. Oh, 8 tahun masuk pensiun. Masih 8 tahun. Masih segar. Sisa 8 tahun ini tidak lama. Tapi yang paling utama adalah Tuhan
Rote itu sekarang dari Pantai Baru ke Rote Timur 15 menit. Zaman kami di sana itu 2,5 jam. Karena batu-batu ke Rote Timur. Saya 4 mata jemaah. Lewat kali, lewat jalan menanjak, lewat hutan. Tapi menikmati. Kemudian di Naimata 8 tahun 6 bulan. Sama karakternya. Tapi sukacita. Di Liliba 4 tahun. Karena Naimata 8, Liliba hanya bisa 4. 12 tahun dalam klasis. Maelsa ada, saya pun Naimata. Kemudian datang ke tahun itu sekarang 8 tahun. Saya bilang saya jemaat, saya berusaha untuk tegar. Karena saya juga menikmati, nyaman. Cuma ya satu hal yang mungkin sedikit membuat haru. Saya janda di tanah 4 tahun bersama suami dan anak-anak. Tapi saya merasa saya mendapatkan keluarga yang sangat peduli di tanah. Jadi papa mama, pak saudara di tahun sangat memahami kondisi. Sehingga walaupun saya janda, tapi saya merasa punya keluarga yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan ketika dipindahkan ke Getsemani, saya juga selalu berdoa berharap karakter-karakter papa mama yang sama bisa menyambut. Ya kita namanya pendeta juga bukan malaikat, pasti punya kekurangan, tapi semoga kita bisa menjadi tim yang baik untuk melayani Tuhan, karena kita melayani Tuhan. Jadi saya punya harapan Bapak Tony, kalau tadi bilang 8 tahun lagi pensiun, saya selalu berdoa Tuhan, saya ingin sampai pensiun. Saya ingin sampai pensiun supaya Tuhan tetap untuk sampai pada ujung masa pelayanan. Saya selalu berdoa sama umur panjang, tapi ya umur di tangan Tuhan. Jadi saya sangat mengharapkan saya bisa seperti Mayudi, supaya bisa sampai masa pensiun. Tuhan memberkati dalam 2 periode yang sisa, supaya kami bisa melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekiranya itu saja mungkin. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih dua hamba Tuhan yang telah memberi kesaksian. Mama saya akhirnya bilang begini, bagi orang yang setia, tetap Tuhan selalu tersedia baginya. Dalam kehidupan, masa hidup, dan datang umur panjang. Dan Tuhan tidak saja menyertai kita waktu masa aktif. Dalam hal ini Mama Yudi, mereka sampai masa emeritasi, bahkan sampai akhir hidup dan mati kita. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkanmu karena engkau begitu